Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkuliah, walaupun perkuliahan kita lakukan secara online atau dalam jaringan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Nanti akan lebih detailnya membahas berkaitan dengan persepsi visual. Oke, sebagai pengantar bahwa seperti yang kita ketahui, sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen atau 3 elemen. 3 elemen tersebut ada hardware atau perangkat keras, kemudian software, perangkat lunak, dan juga brainware atau orang yang akan menggunakan hardware ataupun software tersebut. Nah, ketiga komponen tersebut atau ketiga elemen tersebut harus bekerja sama dalam mengembangkan atau menggunakan sistem komputer. Nah, dalam hal ini lebih khususnya berkaitan dengan perancangan sebuah interaksi manusia dan komputer, maka tidak hanya perlu pengetahuan teknis dari sistem komputer, tidak perlu pengetahuan teknis bagaimana hardware-nya, bagaimana software-nya, atau bagaimana cara kerjanya hardware dan software, tetapi dalam kajian interaksi manusia dan komputer lebih jauh lagi akan membahas bagaimana manusia sebagai pengguna ini dapat mengolah informasi atau mengolah data yang digunakan di perancangan program ataupun perancangan aplikasi. Nah, kemudian bahwa kecakapan relatif manusia dan komputer itu juga berbeda. Antara manusia dan komputer punya kecakapan yang relatif berbeda. Manusia punya kemampuan estimasi, punya kemampuan intuisi, manusia kreatif, kemudian manusia dapat beradaptasi, manusia dapat melaksanakan itu dengan sadar, kemudian manusia itu punya pengecualian terhadap sesuatu. Kemudian manusia juga punya kemampuan pengingat asosiatif. Nah, pengingat asosiatif itu yang seperti apa? Pengingat yang ketika misalkan program tersebut rusak, maka dia bisa dengan inisiatif dan juga pengingat asosiatifnya dapat membuat ulang dari awal. Kemudian manusia juga punya kemampuan untuk pastinya pengambilan keputusan, dan juga kekurangannya manusia ini karena sifatnya manusia, artinya manusiawi, maka dia tidak bebas dari kesalahan manusiawi. Entah itu kesalahan input data dan sebagainya. Sedangkan komputer itu punya kalkulasi yang akurat. Dia punya kepastian logika, kemudian aktivitas perulangannya itu baik. Dia dapat melakukan iterasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian komputer itu konsisten. Dia dapat melakukan pekerjaan yang serempak, multitask dan sebagainya. Kemudian dia dapat melakukan pengolahan rutin, pengolahan yang sudah pernah dikerjakan sebelum-sebelumnya. Kemudian kemampuan penyimpanannya juga sangat baik, yaitu memori yang digunakan. Dia dapat melakukan pengolahan data, dan yang terakhir dia bebas dari kesalahan. Bebas dari kesalahan yang dimaksud di sini adalah bebas dari kesalahan proses. Kalau manusia salah input, ya tentu saja hasilnya juga berbeda. Tetapi komputer tetap akan memproses itu sesuai dengan algoritma yang dibuat, sesuai dengan algoritma yang sudah disusun secara terstruktur ataupun secara berbasis objek oriented. Nah, untuk mendukung itu manusia maka diperlukan atau ada yang namanya saluran input dan output, atau input-output channels. Nah, saluran input pada manusia ini adalah output data pada komputer. Sedangkan pada komputer berbeda, atau pada komputer sebaliknya. Inputan dari komputer itu adalah output dari manusia. Kemudian input manusia ini menggunakan indera, sedangkan outputnya itu melalui kontrol motorik dari efektor. Efektor ini adalah sel yang menerima rangsangan. Nah, di antara input, output, dan channel ini ada 3 indera yang penting dalam IMK. 3 indera tersebut adalah indera penglihatan, kemudian indera pendengaran, dan juga sentuhan.
Jadi penglihatan, pendengaran, dan sentuhan ini merupakan indera yang terpenting dalam interaksi manusia dan komputer. Namun lebih detail lagi, selain penglihatan, pendengaran, dan sentuhan, maka kita juga perlu untuk nanti akan membahas berkaitan dengan bagaimana sistem pengolahan dan juga bagaimana pengendalian motorik. Tentu saja sistem pengolahan dan pengendalian motorik ini akan mengacu juga pada 3 indera tadi, 3 faktor manusia itu, yaitu faktor manusia dari sisi penglihatan, faktor manusia dari sisi pendengaran, dan juga faktor manusia dari sisi sentuhan. Penglihatan tentu saja dengan menggunakan mata, bagaimana dia melihat warna, bagaimana dia melihat ukuran, dan lain-lain. Pendengaran berkaitan dengan bagaimana suara yang tampil dari output komputer. Kemudian sentuhan, bagaimana dia menggunakan mouse misalkan, bagaimana dia menggunakan keyboard dengan menggunakan jarinya. Oke. Yang pertama adalah fungsi atau faktor penglihatan. Faktor penglihatan tentu saja menggunakan mata. Dan mata di sini berfungsi untuk apa? Menghasilkan persepsi yang terorganisir. Menghasilkan persepsi yang terorganisir tentang gerakan, tentang ukuran, tentang bentuk, tentang jarak, posisi relatif, tentang tekstur, dan juga tentang warna. Nah, dalam dunia nyata, mata ini selalu melihat sesuatu yang bentuknya 3 dimensi. Sedangkan di sistem komputer yang menggunakan layar, itu yang tampak adalah 2 dimensi. Nah, mata kita ini akan dipaksa untuk apa? Untuk mengerti bahwa objek yang ada pada layar komputer tersebut atau layar tampilan itu harus dipahami sebagai objek 3 dimensi yang dia lihat di dalam kehidupan nyatanya. Oke, berkaitan dengan faktor penglihatan ini, maka yang muncul adalah persepsi visual. Nah, persepsi visual itu berkaitan dengan informasi yang diterima oleh alat visual. Ini harus disaring dan diteruskan ke elemen pemrosesnya. Apa saja? Ada adegan yang berhubungan. Bagaimana dia membedakan jarak? Bagaimana dia membedakan warna? Kemudian memahami ukuran dan kedalaman, kecerahan dan juga warna. Ini sangat-sangat penting untuk desain antarmuka visual yang efektif. Oke, sekarang sebagai contoh bahwa persepsi visual dari manusia itu selalu fokus pada titik tengah atau simetris pada posisi tengah. Sehingga pada saat kita merancang, maka kita harus memastikan hal itu. Ketika manusia membaca sebuah teks dan lain-lain, maka fokusnya adalah di tengah. Maka bisa kita perhatikan sebagai contoh di gambar, di situ ada deretan huruf, kemudian ada 1 titik tengah, ada 1 titik hitam di tengah. Nah, silakan fokus pada titik tengah tersebut. Kemudian tanpa menggerakkan mata, kita pastikan bisa tidak huruf-huruf yang ada di sebelah kiri dapat terbaca dengan jelas, huruf-huruf yang ada di sebelah kanan juga dapat terbaca dengan jelas. Maka pada saat kita merancang, ini bisa menjadi sebuah cara untuk kita menghasilkan sebuah rancangan dengan persepsi visual yang maksimal. Artinya kita harus memastikan tanpa menggerakkan mata kita, informasi yang ada di sebelah kiri dan informasi yang ada di sebelah kanan itu dapat terbaca atau terlihat dengan jelas. Kemudian berkaitan dengan visual, tentu saja berkaitan dengan pencerahan, nanti berkaitan juga dengan kontras, berkaitan dengan warna dan lain-lain. Persepsi kecerahan ini berkaitan dengan kecerahan itu sendiri adalah reaksi subjektif terhadap tingkat cahaya. Cahaya terang, cahaya gelap. Nah, kecerahan ini akan dipengaruhi oleh apa? Oleh luminance. Luminance ini jumlah cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sehingga luminance yang merupakan banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek, maka semakin besar luminance dari sebuah objek, tentu saja rincian sebuah objek juga yang dilihat dengan mata itu juga akan semakin bertambah. Katakanlah sebuah objek itu adalah manusia. Kalau misalkan sebuah cahaya itu memantul kepada objek manusia tersebut, maka orang yang melihat sebuah objek akan lebih detail. Misalkan rambutnya berwarna apa, kemudian bagaimana dengan bentuk wajahnya, bagaimana dengan tingginya, bagaimana dengan
mungkin bentuk rambutnya dan sebagainya. Nah, sedangkan sebaliknya kalau misalkan cahaya itu tidak terlalu jelas mengenai sebuah objek tersebut, maka apa yang dilihat dengan mata juga akan semakin tidak detail. Bagaimana nanti warnanya, apakah warna kulitnya memang sesuai dengan yang dilihat atau tidak? Bagaimana dengan bentuk rambutnya? Bagaimana dengan tingginya dan sebagainya. Jadi luminance ini berkaitan atau objek-objek yang lain, misalkan tergantung juga dengan pantulan cahaya yang diberikan. Kemudian, selain dari persepsi kecerahan, ada juga dari persepsi kontras. Nah, kontras ini hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Artinya apa? Kontras ini merupakan selisih antara luminance objek dengan latar belakang dibagi dengan luminance latar belakang. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ada bagaimana good kontrasnya, backgroundnya biru, tulisannya putih, terlihat dengan jelas. Sedangkan yang bad kontrasnya, tulisannya backgroundnya hijau, tulisannya merah. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada aspek psikologis atau kognitif dari warna itu sendiri, bahwa mungkin tulisannya bisa dibaca tetapi butuh usaha lebih untuk membaca, atau bisa dibaca tetapi dalam jangka waktu yang sebentar, karena kalau jangka waktu yang lama maka akan membuat mata menjadi lelah. Sedangkan kontras itu sendiri juga terbagi menjadi dua. Ada nilai kontras positif. Nilai kontras positif itu artinya cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek, katakanlah sebuah teks, itu lebih besar dibandingkan yang dipancarkan oleh latar belakang. Oke, bisa kita lihat juga contohnya di sebelah kanan ada 3 warna di situ dan ada bad choice atau pilihan yang tidak baik ataupun dengan pilihan yang baik. Sedangkan nilai kontras itu nilai kontras negatif, ini objek yang sesungguhnya terserap oleh latar belakang. Contohnya yang di tengah, tulis backgroundnya biru, tulisannya juga biru, sehingga tulisannya itu hampir terserap oleh latar belakang sehingga hampir tidak nampak. Nah, untuk menunjukkan itu maka mungkin ada alat bantu bagaimana kita merancang. Kita sebagai perancang harus benar-benar memperhatikan efek kontras, kecerahan dan lain-lain. Maka perancang ini juga harus memperhatikan efek-efek yang mungkin saja muncul pada tampilan. Nah, untuk itu, untuk mengukur ini bisa kita menggunakan kisi-kisi Herman. Kita bisa perhatikan di situ ada 2 buah gambar, di mana yang sebelah kiri ini ada background putih kemudian garis-garis hitam, sedangkan di sebelah kanannya ada background hitam dengan garis-garis putih. Kalau kita lihat gambar yang pertama, di background warna putih dan garis-garis warna hitam, maka kita melihat di antara perpotongan-potongan garis ada efek yang muncul, ada bintik-bintik putih yang muncul di antara titik-titik tersebut. Tetapi kalau kita misalkan fokus ke satu titik tertentu, maka titik tersebut akan hilang. Nah, ini yang dimaksud dengan efek-efek yang mungkin saja muncul pada layar tampilan. Sehingga betul-betul harus diperhatikan efek dari persepsi visual yang tadi sudah kita bahas. Atau yang di sebelah kanannya, backgroundnya hitam, garis-garisnya putih. Sekilas kita melihat di antara perpotongan-perpotongan garis itu ada bintik-bintik hitam. Ada bintik-bintik hitam yang muncul, ada efek yang muncul di sana. Tetapi ketika kita fokus ke suatu titik tertentu, suatu perpotongan tertentu, maka titik itu akan hilang. Oke. Seperti yang tadi sudah kita bahas berkaitan dengan persepsi visual, maka salah satu yang penting di sini adalah bagaimana kita menggunakan warna. Warna ini adalah hasil dari cahaya yang terbentuk dari hue atau corak, kemudian intensitas, dan juga saturasi. Jadi warna ini terdiri dari 3 komponen. Ada hue-nya, kemudian ada intensitasnya, kemudian ada saturasinya. Hue ini ditentukan oleh panjangnya gelombang spektral cahaya. Kalau kita lihat di sini di warna paling dasar yaitu biru, hijau dan merah, biru itu mempunyai gelombang cahaya yang pendek. Kemudian hijau mempunyai gelombang cahaya yang sedang.
Kemudian merah mempunyai gelombang cahaya yang panjang. Nah, manusia itu sendiri apa? Mempunyai rata-rata bisa punya kemampuan untuk membedakan sampai 150 warna. Nah, nilai hue itu sendiri ditunjukkan dengan nilai derajat, yaitu 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ada juga fakta yang membuktikan bahwa 8%, jadi ada 8% laki-laki dan juga 1% perempuan, ini menderita buta warna. Dan buta warna yang paling sering didapatkan adalah mereka tidak mampu untuk membedakan antara warna merah dan warna hijau. Jadi ini berkaitan dengan corak atau hue-nya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan intensitas, intensity. Jadi intensity atau intensitas ini berkaitan dengan kecerahan warna, brightness, kecerahannya. Nah, pengaruh kecerahan ini dihitung atau ditunjukkan dengan nilai 0% sampai dengan 100. Pengaruh kecerahan kalau 0% itu menunjukkan tidak ada cahaya atau warnanya hitam. Sedangkan 100% menyatakan bahwa warnanya putih. Jadi misalkan kita punya warna aslinya merah, ya brightness-nya kalau merahnya kecerahannya 0 maka agak gelap. Kalau misalkan kecerahannya tinggi maka warna asli merahnya juga akan semakin mendekati putih, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saturasi. Jadi saturasi ini jumlah putihnya warna. Saturasi berkaitan dengan keaslian warna. Jadi diukur juga dari rentang 0% sampai 100%. 0% ini menyatakan warna putih, sedangkan 100% ini menyatakan warna asli dari warna tersebut. Nah, persepsi dari warna ini berkaitan dengan diterima tidaknya layar tampilan warna oleh para pengguna. Maka perlu diperhatikan bahwa perancangan sebuah aplikasi atau program ini sangat bergantung juga pada bagaimana warna digunakan. Karena apa? Warna ini dapat meningkatkan interaksi. Warna ini dapat meningkatkan interaksi kalau implementasinya mengikuti prinsip dasar dari penglihatan warna oleh manusia. Jadi kita juga harus memahami bahwa pengguna dari aplikasi kita misalkan tidak cuma kita, tetapi ada orang lain. Maka kita juga harus mengikuti prinsip dasar yang ada sehingga siapapun dia bisa menggunakan aplikasi dengan warna yang memang mengikuti prinsip dasar. Kenapa? Karena tidak semua warna itu mudah dibaca. Sedangkan dari aspek psikologisnya, hindari penggunaan warna tajam secara simultan. Kenapa? Karena secara psikologi nanti berpengaruh pada mata yang menjadi lelah. Jadi semakin lama kita melihat maka semakin lelah mata. Kemudian hindari penggunaan warna biru murni untuk teks, garis tipis dan bentuk yang sangat kecil. Kemudian hindari juga warna merah, hijau untuk tampilan yang berskala besar. Tetapi untuk yang berskala besar bisa menggunakan warna biru dan kuning dan sebagainya. Kemudian pengaturan cahaya. Jadi pengaturan cahaya di dalam ruangan ini diperlukan karena warna itu pasti akan berubah mengikuti cahaya yang ada di ruangan tersebut. Artinya ketika cahayanya berubah, maka objek juga akan berubah warnanya. Sedangkan dari aspek kognitif, warna ini juga sangat penting. Kenapa? Karena warna ini akan menunjukkan pengelompokan informasi. Sehingga jangan menggunakan warna yang berlebihan, karena penggunaan warna itu tadi mengelompokkan informasi. Mungkin ada informasi berkaitan dengan kontennya, mungkin ada informasi berkaitan dengan menunya. Itu ditunjukkan oleh warna. Ini ada beberapa kombinasi warna terjelek yang kami coba kutip dari referensi. Misalkan kita menggunakan latar belakang warna putih. Kemudian garis ataupun teksnya menggunakan kuning. Nah, ini kombinasi warna yang kurang baik. Artinya nanti tulisannya tidak terbaca dengan baik. Atau misalkan latar belakangnya hitam. Kemudian background tulisan atau teksnya kita menggunakan warna biru. Juga sama, maka tidak baik. Maka kombinasi-kombinasi warna ini harus diperhatikan dengan baik juga pada saat kita melakukan perancangan, entah itu aplikasi ataupun desain yang lain. Sedangkan kombinasi warna terbaik, misalkan kalau kita menggunakan warna putih sebagai background,
maka bisa kita gunakan teksnya warna biru. Kita bisa gunakan teksnya warna hitam, merah, sehingga informasi yang ditampilkan itu jelas. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Bisa kita gunakan sebagai panduan bagaimana kita menggunakan background dan juga foregroundnya. Ketika misalkan kita bisa lihat di sini, kalau backgroundnya ini orange, kemudian tulisannya adalah kuning, maka kita lihat, oh ternyata ini adalah kombinasi warna yang baik. Kemudian kita lihat lagi, misalkan backgroundnya warna violet, kemudian tulisan atau teksnya berwarna hitam, maka kita lihat di sini ternyata kombinasinya juga baik. Kenapa? Karena secara kontras tulisan tersebut bisa terbaca dengan baik. Oke, itu yang bisa saya bahas di persepsi visual. Persepsi visual selain warna, kecerahan, kontras dan lain-lain masih ada nanti berkaitan dengan persepsi ukuran, persepsi kita membaca sebuah teks, kemudian ada keterbatasan ataupun kemampuan secara visual yang mungkin akan kita bahas atau saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.